Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini dalam Morning Devotion saudara. Weathernya kali ini banyak angin, tapi puji Tuhan. Biar apa yang kita bagikan hari ini bisa memberkati kita sekalian. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 8-12, demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, kemarin kita sudah bahas tentang apa yang sudah disediakan, yang tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan binasa. Tapi hari ini saudara, kita akan bahas tentang pengharapan akan kemuliaan. Memang belum kita lihat, tapi kita sebagai orang percaya, kita mulai menikmati kemuliaan itu sebagai sesuatu yang bisa kita kecap. Karena kita semua yang dilahirkan dalam kerajaan, dilahirkan untuk kemuliaan, dipersiapkan dan ditetapkan. Tapi yang paling spesial ialah kita dapat menikmati kemuliaan itu sekarang ini dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, apakah kemuliaan? Seringkali kita punya funny concept atau pemahaman yang agak lucu tentang kemuliaan. Ada yang berpikir itu cahaya, ada yang berpikir itu kekayaan, ada yang berpikir kehebatan. Sebenarnya arti kemuliaan dalam either bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu menunjuk tentang kualitas kehidupan. Jadi boleh bilang itu kemuliaan Allah, berarti kita hidup dalam kualitas kehidupan Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk hidup dalam suatu kualitas hidup seperti yang Tuhan janjikan. Jadi nanti apa yang terjadi di sorga, sudah dapat kita mulai dari dunia ini. Sebuah kualitas hidup yang serupa dengan Tuhan, sebuah kualitas hidup yang berbeda dari dunia, sebuah kualitas hidup yang menyatakan karakter Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus untuk kita. Saudara, nabi-nabi perjanjian lama menulis tentang keselamatan yang kita alami. Dan mereka meneliti apa yang Tuhan singkapkan bagi mereka. Nabi-nabi dalam perjanjian lama ini melihat Mesias yang menderita dan kemuliaannya. Tapi mereka nggak bisa secara penuh mengerti hubungan antara penderitaan dan kemuliaannya. Nah, Petrus beritahu buat kita begini, kalau kita mau mengalami foretaste of glory, maksudnya kita mau mengalami mengecap kemuliaan Tuhan, walaupun kita masih di dunia ini, dia menawarkan beberapa hal buat kita. Yang pertama dia menawarkan begini, kita perlu mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kepenuhan kehidupan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kita menyatakan kualitas Tuhan. Tapi juga kita hidup percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma percaya kepada Tuhan, dalam ayat ini juga dibilang ini, kita bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kita mengalami pengalaman-pengalaman dianiaya, pengalaman-pengalaman penderitaan, tapi kita bersukacita. Itulah kualitas kehidupan di mana kita menyatakan dan hidup di dalam kemuliaan Allah. Saudara, luar biasa sekali bahwa kita hidup di dalam kualitas Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita masuki hari yang Tuhan berikan ini, saudara, dengan sungguh-sungguh appreciate apa yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki perkara-perkara yang luar biasa, lebih daripada yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.